Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, kaum muslimin dan setanah air yang berbahagia, Indonesia adalah negara kesatuan yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Berdiri 17.000 pulau yang penuh dengan keberagaman, baik keberagaman ras, agama, suku dan juga budaya. Keberagaman yang kita miliki ini menjadikan bangsa Indonesia mendapatkan gelar Heaven of Earth dari dunia. Namun di sisi lain, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk selalu menjalin perdamaian antar sesama demi tegaknya pilar-pilar kebinekaan Tunggal Ika. Keberagaman yang kita miliki ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Yang apabila tidak kita jaga dengan baik, bisa menjadikannya sebagai sumber-sumber konflik, baik konflik antar etnis, antar suku dan juga antar agama, yang pada gilirannya dapat menghancurkan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dakwah Islam yang berjudul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih tak pilih kasih, lagi maha penyayang tak terbatas sayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan kata ya ayuhan nas, yang artinya Allah menyerukan kepada seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang keimanan dan ketakwaannya. Ayat ini menunjukkan dasar hubungan manusia dengan menegaskan kesatuan asal usul manusia untuk menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan.
Meskipun kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada seluruh umat manusia dalam kata selanjutnya, yaitu lita'arafu, yang artinya untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, bukan malah menimbulkan perselisihan, gontok-gontokan, apalagi perpecahan antar umat beragama. Kita sebagai umat mayoritas di negeri ini selayaknya lah bisa saling menghormati dan bertoleransi antar umat beragama. Menjalin persatuan dalam bingkai kebinekaan bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan kerjasama, toleransi, dan saling menghormati antar semua pihak demi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564 dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan juga hartamu, melainkan Allah melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Melalui hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa rupa yang kita miliki, harta yang kita miliki tidak menjadi penting di hadapan Allah. Allah lebih melihat apa yang terdapat dalam hati manusia dan juga amal perbuatan yang telah dilakukannya. Kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, keberagaman budaya dan agama yang kita miliki hendaknya bisa kita jadikan sarana untuk memperkuat tegaknya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, La yanhakumullah anil ladzi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil dengan orang-orang yang tidak memerangi agamamu dan juga tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Diriwayatkan dari Ahmad bin Hambal dari Abdullah bin Zubair berkata, telah datang dari Mekah ke Madinah seorang perempuan bernama Qutailah binti Abdul Uzza, hendak menemui putrinya bernama Asma binti Abdullah dengan membawa berbagai macam hadiah. Singkat cerita, Asma enggan menerima hadiah dari ibunya yang seorang musyrikah dan juga tidak mau menerima ibunya untuk memasuki rumahnya. Lantas Asma mengutus seseorang untuk menanyakan hal tersebut kepada Aisyah, bermaksud untuk menanyakan perkara tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya turunlah ayat tersebut yang memperbolehkan Asma untuk menerima hadiah dari ibunya dan juga mengizinkan ibunya untuk tinggal bersamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang umat Islam untuk berbuat baik, tolong menolong, saling membantu dengan orang-orang kafir selama mereka tidak memiliki niat untuk memerangi agama umat muslim dan mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya. Ayat ini menunjukkan konsep dasar agama Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang kafir. Sebagai umat Islam, kita wajib bergaul dengan cara-cara yang baik dengan orang-orang selain Islam, selagi mereka juga ingin bergaul dengan cara yang baik pula. Kaum muslimin sebangsa dan setanah air, toleransi adalah kunci membangun persatuan. Saling menghormati merupakan bentuk perwujudan keimanan yang nyata, sebagaimana yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam merupakan rahmatan lil alamin. Hadirnya agama Islam memberikan rahmat untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Di dalam Islam terdapat 3 kunci dalam hal untuk membangun persatuan dan kesatuan. Yang pertama,
Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menghormati dan menyayangi sesama umat beragama. Kita sesama umat Islam adalah saudara, maka selayaknya sebagai saudara harus bisa saling menghormati, menyayangi dan melindungi satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk saling menghormati dengan umat beragama. Agama boleh saja berbeda, tapi jangan pernah jadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan. Kita tinggal di bumi yang sama, di buminya Allah. Oleh karena itu, kita harus bisa bertoleransi dengan sesama. Kemudian yang ketiga, Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati dan mencintai sesama makhluk ciptaan Allah. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk menyayangi sesama manusia, bahkan kita juga diajarkan untuk menyayangi sesama makhluk ciptaannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Sungguh Islam agama-agama yang kafah, sungguh Islam rahmatan lil alamin. Sebagai kesimpulan, marilah kita rajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Kita jadikan perbedaan sebagai sarana untuk memperkuat tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia yang lebih makmur, adil dan sejahtera. Dengan semangat persatuan, kita jadikan menghadapi berbagai macam cobaan untuk satu tujuan cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.